saat ini ku datang kepadamu Tuhan dengan hidupku. Angkat tanganku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tanganku. Tuhan olah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita akan memulai ibadah kita. Nanti Pasintua Kristian Purba akan memimpin kita dalam puji-pujian. Doa penyerahan ibadah kita akan berdoa nanti dipimpin oleh Bapak Kultom, dan doa firman Tuhan nanti oleh Pak Robas Pedrik Purba, dan nanti saya akan sampaikan firman Tuhan. Baik Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Diharapkan juga kita yang malam ini yang mengikuti ibadah secara online, diharapkan kesungguhan kita agar betul-betul ibadah kita berfaedah, berguna untuk terberkatinya kita di perjalanan iman ini sampai Tuhan datang. Baik saudaraku, kita serahkan pimpinan puji-pujian kepada Pasintua Kristian Purba. Sambil saya mengundang kita semua berdiri, kita atur barisan kita. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita
dalam ibadah pengurapan Roh Kudus, hingga pada saat malam hari ini, apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu kepenuhan Roh Allah dan karunia-karunia bertambah dalam pribadi, dalam jiwa kita, terlaksana oleh Tuhan yang bermurah hati. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu, dan kita memulai dalam doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Roh Kudus ada di sini menjamah setiap yang ada. Dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Sekarang di tempat ini, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamalah sementara yang ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kita ulurkan sembah muliakan Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhikan dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, buka hati, Roh-Mu Tuhan. Buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhikan kuasa Allah. Sekali lagi, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kembali kami datang berdoa dan bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan boleh berbuat di dalam kehidupan kami, sehingga sampai sore malam hari ini Bapa kami datang mengucap syukur atas kasih setia-Mu dan pertolongan yang Tuhan boleh berikan di dalam hari-hari yang telah kami lalui, sehingga sampai malam hari ini Bapa kami datang untuk beribadah di rumah Tuhan ini, di mana di dalam ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata di dalam ibadah kami Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau akan memberikan Roh-Mu boleh berdiam di dalam diri kami. Setiap kami anak-anak Tuhan yang mau datang kepadamu, yang mau mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, jagai kami Bapa, bentengi kami dari kuasa-kuasa iblis
yang mencoba mengganggu mengalihkan perhatian kami dari tempat ini Tuhan. Kami sepakat Bapa di sorga, kami usir, kami tengking jauh dari tempat ini sehingga kami leluasa memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, dan juga persembahan yang kami berikan Tuhan, baik tepuk tangan kami, baik puji-pujian dan doa bakar yang akan kami berikan Tuhan. Marilah Engkau berkuasa Tuhan, marilah Engkau yang melawat ibadah kami Tuhan, yang bertugas pada malam hari Tuhan, pemain musik dan pemain singa dan juga hamba yang telah menggembalakan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang berkuasa Tuhan, dan juga saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, mari tibakan mereka dengan selamat, antarkan ke rumah-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu, berseru malam hari Tuhan, dan juga saudara kami yang beribadah di rumah Tuhan, mari Engkau lawat ibadah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau memulai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan ke berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Bentengi jagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Juga kami datang berdoa Tuhan, dan juga persembahan yang kami berikan sore malam hari Tuhan, kami percaya Bapa, semuanya akan menjadi persembahan yang menyenangkan, persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau mendengar dan mengabulkan seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, bertepuk tangan kita menyenangkan hati Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, di bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, di bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersemangat sambil kita berdiri. Semangati daripada pribadi kita, semangati roh kita, saudara-saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Dari nomor 206, saudara dengarlah sangkakala. Saudara dengarlah sangkakala
dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tangan, ku bebaskan kau. Saudara dengarlah sangkakala. Saudara dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tangan, ku bebaskan kau. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta mari lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara dengarlah sangkakala. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Kau tahu inilah tahun Yobel. Katakan bebaskan kau. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Dan yang buta mari lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Dan yang buta mari lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Allah akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Mbak Yunus Mermata. Kita akan juga memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Perhobas Fredrik Purba dalam doa khusus firman Tuhan dan persembahan. Satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mengalir dalam jiwaku tenang
seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Kita undang lagi hadirat Allah, Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Sambil kita ulurkan tangan, jiwaku tenang bersamamu, bersama dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu menyembahmu. Kepadamu ya Tuhan, dalam pergumulan kami kepadamu ya Bapa, dalam doa kami yang boleh kami sampaikan ya Tuhan di tengah ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami telah persembahkan puji-pujian, tepuk tangan dan salam-salam kami ya Tuhan. Dalam berbagai keadaan kami ya Tuhan, kami boleh kembali datang untuk boleh menikmati karya Roh Kudus lewat ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah. Mari Kau urapi hamba-Mu, pakai Bapa Gembala kami, sehingga Roh yang daripada Kristus Yesus, pengurapan Roh Kudus, boleh Kau nyatakan ya Tuhan di tengah-tengah kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kasih dan kemurahan-Mu, makanan rohani yang Kau janjikan atas kami, biarlah ya Tuhan itu yang boleh kami makan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, ini hati kami, pendengaran kami. Marilah ya Tuhan, Kau bungkus balik dengan cara-Mu. Berikanlah kami keinginan yang kuat untuk boleh Bapa melihat dan juga meminta ya Tuhan baptis Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian ya Tuhan, pertengahan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan yang terus memimpin dan menyertai ibadah ini ya Tuhan. Buatlah aman tetap ya Tuhan jalannya ibadah ini ya Tuhan. Buatlah aman ya Tuhan selama kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan demikian ya Tuhan, kami serahkan segala permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang telah kabulkan seluruh permohonan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil berdiri kita akan angkat pujian. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Dari nomor pujian kita 74. Bekerja di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Haleluya. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan.
saya seperti Nabi bersabda haleluya di hati saya ada ilham roh yang heran. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Diharapkan kita seluruhnya agar betul-betul bersikap seperti seorang murid mendengar dan perhatikan cara mendengar kita. Kita baca firman Tuhan saudara, baik yang di gereja maupun yang melibatkan diri malam ini oleh Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal 11. Kita baca saudara ayat 20 sampai dengan 22. Injil Lukas pasal 11 ayat 20 sampai 22. Baik saudaraku, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, iya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah ini berbicara tentang kuasa. Kuasa di sini kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 12, yaitu di sini dikatakan jika aku mengusir setan dengan kuasa. Kuasa di sini kuasa Roh Allah, itu kalau dalam Matius pasal 12. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudaraku, kuasa ini penting dimiliki oleh orang percaya dalam penyelenggaraan pemberitaan Injil. Karena saudaraku, kalau kita tidak memiliki kuasa, yaitu dari Roh Kudus, ayat ini berkata, ayat 21. Kalau orang yang kita injili, kita tahu saudaraku, tidak sedikit mereka itu dikuasai oleh roh jahat. Baik yang tinggal di dalam dirinya, maupun saudaraku yang menjagai dia. Memang tidak semua orang ada di rasuk roh jahat. Tetapi saudaraku, setidaknya dalam diri mereka yang belum bertobat itu saudara, ada roh-roh yang lain. Ada, kalau dalam Galatia 4 berkata, ada roh-roh dunia. Yaitu pengajaran-pengajaran atau pengertian-pengertian yang salah yang selama ini dia dengar. Itu adalah roh.
Apalagi berhadapan dengan saudara memang oknumnya yang mengendalikan dia berada di dalam. Kita sudah tahu bahwa setidaknya kan ada 4 tingkatan bawahannya si setan atau si Lucifer itu saudara. Pertama saudaraku, dia adalah roh-roh jahat di udara. Yang kedua adalah penghulu-penghulu dunia ini yang gelap. Dan yang ketiga penguasa-penguasa. Dan yang keempat adalah pemerintah-pemerintah. Itu bawahannya si Lucifer saudara. Dia sudah mengirimkan saudaraku pemerintahan-pemerintahannya di seluruh dunia. Ada penguasa-penguasa daerah. Dan mereka saudara bisa tinggal di dalam diri atau di dalam siapa dia mau kalau saudaraku orang itu belum tinggal di dalam Yesus. Makanya saudaraku, kalau kita baca Alkitab dalam Lukas pasal 13, bagaimana selama 18 tahun seorang dirasuk oleh roh diikat. Coba kita baca sebentar. Lukas 13. Ayat 16. 32, iya. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Saudara, ada banyak sekarang ini manusia yang diikat oleh si iblis dengan berbagai cara. Ikatannya saudara kita tidak boleh pandang enteng. Yang bisa melepaskan itu adalah Alkitab berkata hanya dengan kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus. Karena dia juga memiliki kekuatan. Ayat ini berkata saudara, Lukas tadi pasal 11. Apabila yang mengikat orang itu lebih kuat dari kita tidak akan bisa saudaraku merampas mereka untuk datang kepada Tuhan. Enggak bisa. Kalau kita hanya manusia biasa seperti ini, contoh saudara, katakanlah kita ini pelayan. Mulai kalau kita di Pentakosta kan ada sintua, guru Injil, pendeta, misalnya saudara ya. Ada banyak orang mengira kalau melayani itu cukup dengan ilmu pengetahuan tentang yaitu Alkitab. Yang kedua, yang penting pintar berargumen. Dan yang ketiga bisa saja karena si pelayan itu punya daya tarik tertentu dari secara kasat mata kelihatannya saudara. Tapi itu saudaraku tidak bisa merampas atau melepaskan mereka-mereka yang sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Termasuk saudara walaupun misalnya dia pintar ngomong. Mungkin juga punya gelar. Itu nggak bisa saudara melepaskan mereka yang sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan itu juga mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan. Dan dia tidak serta-merta melepaskan orang yang selama ini dia perbudak. Enggak saudara. Makanya kalau kita mendoakan seseorang misalnya. Dia enggak serta-merta dia keluar, enggak. Tapi ada dia kalau sudah enggak tahan, dia keluar. Itu saudara pengalaman kita. Nah, ayat ini berkata saudaraku, lihat ini kalau ayat 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat
daripadanya, menyerang dan mengalahkannya. Lihat saudara itu. Nah, kalau ada yang lebih kuat, nah kekuatan kita dari mana? Efesus 6 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Coba kita baca itu. Efesus 6. Ayat 10. 32. Iya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, lihat. Kita kuat itu, kekuatan kita di dalam kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus. Makanya kita saudara, seperti ini ibadah malam, meminta kepenuhan Roh Kudus, ini salah satu tujuannya. Kekuatan kita, memang Roh Kudus itu akan memberi kuat kuasa dalam diri kita. Tetapi jangan salah juga saudara, terkadang kita sendiri yang mencemarkan kekuatan itu. Ketika kita berdosa saudara atau hidup oleh daging, kuasa itu tidak akan bekerja. Percaya saudara. Hidup oleh daging, hidup oleh dosa. Ya. Makanya saudaraku, kalau kita baca saudara, coba kita baca dulu dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Yang di sana saudara, pasal berapa itu yang mereka mengusir setan, yaitu 7 anak imam Skewa itu. Pasal 19, Kisah Para Rasul. Bagaimana di sini saudara dia dipermalukan. Ayat 13. Sampai dengan 16, 32. Ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, ini menggambarkan dalam perjalanan ini kalau kita sembarangan menyebut nama Tuhan. Tapi kita nggak beres saudara. Nama itu tidak berkuasa. Nama Yesus itu tidak akan bekerja, tidak berkuasa. Kalau kita yang mempergunakan atau menyatakan atau menyebut nama Tuhan ini, hidup kita ini saudara, kedagingan. Hidup dalam dosa. Kita tidak bisa saudaraku menganggap enteng perjalanan pelayanan ini. Ya. Makanya saudara kalau lagi menginjil, waduh. Apalagi kalau misalnya sendirian dalam menginjil. Tahu-tahu kita nggak tahu misalnya pas mendoakan dia, tahu-tahu dalam dirinya ada setan. Bagaimana saudara? Kalau kita betul-betul pada saat itu enggak dalam keadaan hidup kudus, siap-siap saudara. Kekudusan ini kan kita tahu kalau kita hidup sesuai firman. Kalau kita misalnya masih mengata-ngatai orang, menggosip, menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang, dan banyak lagi saudara dosa yang terkadang kita simpan dalam diri kita. Lalu sebentar lagi kita mulai mengandalkan nama Yesus. Tidak bisa saudara. Kita nggak boleh saudaraku berdoa, misalnya seseorang
mendoakan dia, tetapi pada saat itu secara bersamaan kita juga sedang menyimpan dosa. Nggak bisa. Harus betul-betul tuntas. Supaya nanti ketika kita menyebut nama Yesus itu betul-betul bekerja, saudara, Yesus itu. Coba kita baca dulu, saudara, dalam kitab 2 Timotius pasal 2. Bagaimana firman Tuhan mengatakan hal itu, saudara? 2 Timotius 2 ayat 21. Lihat di sini. Baru kita bisa dipergunakan. 2 Timotius 2 ayat 21, 32 iya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Memang dia yang menyediakan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang yang betul-betul memang Tuhan itu tahu. Orang itu memang layak untuk dipakai ke sana. Ada banyak orang sekarang, saudaraku. Kalau saya misalnya ngobrol-ngobrol, ya, misalnya rekan-rekan pelayanan, apalagi misalnya di luar kita ini. Aduh, saudara, hidupnya di dalam dosa. Dia, saudaraku, tidak belajar menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kalau dia belajar, saudaraku, menyucikan dirinya, kan kita ini menyucikan diri kita ini kan harus setiap hari, ya, terus menerus. Terus, makanya kita berkata, barang siapa yang kudus, hendaklah dia makin kudus dan menguduskan terus dirinya, kata kitab Wahyu. Karena, saudaraku, ada jaminan firman berkata, kalau kita terus-menerus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, baru kita ini sebagai alatnya Tuhan, perabotnya Tuhan di rumahnya, seperti kita sekarang di rumah Tuhan, baru dipakai. Dan pasti kita disediakan nanti untuk setiap pekerjaan yang mulia, tanpa kita minta. Iya, tanpa kita minta. Dia sendiri nanti yang sudah menyediakan pekerjaan itu untuk kita kerjakan. Percaya, saudara? Karena dia sendiri yang ngomong, kan, dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, kata ayat itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaannya yang sudah disediakan dia sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia sudah menyediakan pekerjaan itu. Tapi untuk bekerja di sana, saudara, perlu, saudaraku, yang paling utama itu adalah kekudusan. Menyucikan diri. Supaya nanti nama Tuhan itu benar-benar berdampak, berpengaruh kepada mereka yang kita doakan. Ya, kalau kita misalnya menggandeng dosa, memangnya Tuhan itu nggak tahu siapa kita. Sangat tahu dia, saudara. Itu sebabnya kalau dalam kitab Yohanes, coba kita baca. Kan Tuhan itu melihat sikap hati kita, ya. Yohanes pasal 2. Ayat 23 sampai 25. 32. Ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan itu melihat sikap hati, saudara. Terus terang saja. Tuhan itu melihat sikap hati. Ya, dimulai dari hati kita ini. Kita kan rindu, saudara, kalau kita ini kan
Apalagi sekarang ini dipercayakan kita ini mau memenangkan Sumatera Selatan ini oleh Tuhan. Iya. Sementara kalau kita saudara tidak mempersiapkan diri untuk itu, bagaimana kita mau disediakan untuk mengerjakan pekerjaannya itu, saudara? Karena apa? Dia di sini. Tuhan itu sangat tahu siapa kita. Tahu dia. Sangat tahu. Ya. Makanya saudaraku, orang percaya itu nggak boleh bersandiwara. Tidak boleh. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, saudara. Apa adanya kita ini. Iya, berjalan apa adanya. Iya. Hati kita itu didapati Tuhan harus beres. Makanya kalau diuji hati kita, betul nggak memang beres. Dia tahu, saudara. Iya, sangat tahu Tuhan itu. Lihat di sini. Banyak orang percaya dalam namanya. Tapi Yesus nggak percaya kepada mereka. Nggak percaya. Ini soal kepercayaan, saudara. Tuhan itu percaya ke kita. Makanya standar utama itu lihat dulu. Bagaimana sikap hati kita. Lalu hati kita ini apa selama ini belajar terus menyucikan diri kita dalam hari-hari kita? Percaya saudara, nggak usah kita apakan pun, nggak usah kita menyodor-nyodorkan diri pun saudara percaya. Tuhan pasti pakai kita. Iya. Tuhan pasti pakai. Tuhan itu nggak pernah salah, saudara. Kita nggak perlu curiga dengan Tuhan. Nah, kembali tadi saudara dalam Injil Lukas pasal 11. Nah, di sini firman Allah berkata, kalau kita, saudaraku, dengan kuasa roh Allah bekerja melayani Tuhan ini. Karena kita kan sekarang sedang berada di tengah-tengah hari-hari yang jahat. Kalau kita nggak lebih kuat menginjil, contoh saudara keluarga kita lah. Kita mulai dulu keluarga kita. Siapa keluarga kita yang belum bertobat? Mungkin orang tua, mungkin suami atau istri atau anak-anak. Saudara tahu kenapa dia belum datang ke kita? Atau belum datang kepada Tuhan dengan benar bertobat? Karena kita, saudara, didapati oleh Tuhan, kita belum lebih kuat dari mereka. Belum kuat. Ya, belum kuat. Kalau kita nggak lebih kuat dari mereka, ingat saudara, dalam diri mereka ada roh-roh yang lain. Ada yang menunggu mereka di dalam. Dan dia tidak ingin, saudara, waktu saya misalnya mendoakan bersama di sini, yang seseorang tempo hari di sini yang divideokan oleh teman kita, Gaby. Saya kan nggak paham pada saat itu dia kan. Dia orangnya masih muda, kita nggak tahu, saudara. Pas kita doakan, nggak taunya dia langsung mencak, saudara. Dia menggunakan kuda-kudanya, mencoba saudaraku dengan semua kekuatan. Waduh saudara, kalau saat itu saudaraku kita nggak lebih kuat dari dia, apalagi kalau ngelihat dari fisiknya, katakanlah seminya lah ya, antara Daud dengan Goliat begitu. Mana bisa saudaraku hari itu dia terpental oleh Tuhan? Kalau kita di dalam diri kita nggak lebih kuat. Kadang-kadang perjalanan ini banyak orang memandang enteng saudaraku tentang kepercayaan Tuhan ini kepada masing-masing. Padahal kita ini sudah banyak penuh dengan Roh Kudus. Tetapi sering saudara kita buat Roh Kudus itu berduka dalam hari-hari kita. Ketika kita berdosa di sanalah dia berduka begitu luar biasa saudara. Sehingga saudaraku ketika kita mengandalkan dia sedang berduka, kita belum istilahnya datang kepada dia bagaimana supaya kita berjalan bersama dengan dia seirama. Bagaimana kuasa itu bekerja?
Nggak mungkin, saudara. Makanya saudaraku, coba kita baca firman. Bagaimana dalam kitab 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Ayat 3. Sampai 5. 3, 2. Iya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, perjalanan kita sekarang ini, janganlah hidup secara duniawi, kata ini. Memang kita masih di dunia. Masih di dunia. Tapi jangan berjuang secara duniawi. Coba saudara. Sering saudaraku orang percaya, belum bisa membedakan mana duniawi, mana yang rohani. Enggak bisa. Kadang-kadang saudara, misalnya hanya merasa rohani, tapi udah berjalan dalam duniawi. Ya kan? Padahal saudaraku, ini penting sekali kalau kita ini, memang kita masih di dunia. Tapi jangan berjuang secara duniawi, saudara. Terkadang kita sendiri yang membuat diri kita ini nggak bisa dipercaya Tuhan. Itu saja. Karena lihat tadi, saudara. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa senjata kita? Kalau Alkitab berkata perlengkapan senjata kita kan apa itu? Efesus 6 tadi. Pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, memiliki perisai iman, berketopongkan keselamatan, memiliki pedang roh dalam perjalanan kita. Juga berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil. Semua senjata yang kita pergunakan itu memiliki kuasa. Dari mana? Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Makanya kalau senjata itu sebetulnya kan firman sebetulnya ya. Semuanya itu. Baik kasut atau sepatu kita, ikat pinggang kita, baju jirah kita, maupun ketopong kita, perisai kita, pedang kita. Itu sebetulnya adalah semua firman Allah. Firman Allah yang di dalamnya ada kuasa. Ya, kalau firman itu hanya logos, saudara. Hanya ilmu pengetahuan seperti guru agama. Memiliki gelar luar biasa. Yang gak ada pengaruh apa-apa, saudaraku, kalau dia bicara sama setan. Biasa saja dirasakan itu. Setan itu sangat mengenal mana yang diurapi Tuhan, mana yang tidak. Tahu dia. Sangat tahu. Kenapa? Ya pengalamannya, bayangin kita ini umurnya kan paling 80 tahun. Kan nanti kalau kita hidupnya jatuh bangun dalam dosa, kalau kita kudus setia, ya sampailah kita 100-an tahun. Dia mulai dari sorga di saudara udah berpengalaman dia sampai hari ini. Ribuan tahun. Lalu kita yang umur baru beberapa tahun ini mencoba mengalahkan dia yang sudah punya pengalaman. Ayat ini berkata, dia memiliki, saudaraku, bagaimana sekarang dia membangun benteng-benteng, kubu-kubu. Dan itu bukannya benteng yang seperti kertas, tidak. Nah, kalau kita saudara didapati
dalam hari kita yang begitu singkat ini, Alkitab berkata, kalau kita tidak lebih kuat, yaitu kebenaran Roh Kudus yang terus-menerus kita bergandengan tangan dengan Roh Kudus itu, bagaimana kita, saudaraku, bisa mengalahkan dia? Harus, saudara. Lihat di sini. Dia sudah membangun sedemikian rupa. Nah, makanya senjata kita dikatakan, karena senjata kami, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa. Karena di sini ada 3 nih setidaknya ya. Untuk meruntuhkan benteng-benteng, kedua, mematahkan setiap siasat. Dan yang ketiga, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia. Yang semuanya itu menentang pengenalan akan Tuhan. Roh Kudus di sini, saudara, penting sekali. Bekerja dengan leluasa dalam diri. Kalau kita dalam kedagingan, enggak bekerja itu. Percaya, saudara. Enggak bakal bekerja. Ya, terkadang kita anak-anak Tuhan ini kan kita sudah banyak yang penuh Roh Kudus. Tapi kita sering mendukakan dia dengan hidup dalam kedagingan. Iya. Makanya, saudara, terkadang kalau kita pun misalnya ambil bagian ya. Ambil bagian. Kalau dalam, saudaraku, penglihatan ya. Penglihatan. Ada yang tidak ada urapannya. Ada yang sedikit. Ada yang lumayan. Ada yang banyak. Berbeda-beda, saudaraku, banyaknya minyak kita ini, urapan itu. Berbeda-beda. Kita, saudaraku, apalagi kita ini para pelayan ini ya. Kita ini yang sudah terlibat ini. Baik saudara yang berdoa. Apalagi kita yang sudah disebut melayan ini. Kita nggak bisa main-main, saudara. Karena, saudaraku, label kita menjadi hamba Tuhan ini nggak jaminan bahwa kita sudah diurapi Tuhan. Kalau kita nggak menjaga diri kita hidup dalam kekudusan, apalagi kita nggak ada penyerahan. Iya, apalagi sudah terlibat ini. Berhati-hati, saudara. Kadang-kadang, saudara, misalnya apa kita? Misalnya jadi apa kita di mimbar ini, di altar ini? Saudara, kalau tidak kurus nggak ada dampak apa-apa. Karena orang yang menyucikan dirinya lah, yaitu dia menjadi perabot yang mulia, yang dipandang layak. Katakan, lihat saudara, ada kata layak. Untuk dipergunakan tuannya kepada setiap pekerjaan yang mulia. Dari sini. Jadi tolong kita, saudara, betul-betul mengarahkan diri kita kepada kekudusan ini dalam hari-hari kita ini. Kita bisa saja kemarin kudus, hari ini belum tentu, saudara. Karena kontrakan kita harian. Tuhan berkata, firman Allah berkata, Tuhan menanggung aku hari demi hari. Bukan mingguan, saudara. Hari demi hari. Makanya setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita ada penyerahan. Enggak seperti yang di sana. Karena takut, saudaraku, di kumpulan ada arisan. Takut dia, saudaraku, berdoa nanti di kumpulan itu. Jadi berdoanya dari rumah. Tuhan, berkatilah makanan dan minuman yang akan saya makan nanti di arisan itu ya. Dari rumah dia berdoa begitu. Enak kali dia seperti itu. Dan di sini, kita itu menghadapi ada kekuatan kuasa kegelapan. Dan kekuatan itu bukan kekuatan sebatas manusia biasa seperti kita. Makanya coba tadi, 7 lawan 1, diperkedel. Itu yang pertama tadi, saudara. Perlu kuasa ini karena banyak siasat kuasa kegelapan. Ada kubu mereka yang sedang mereka bangun. Ada benteng. Bayangkan, udah berkubu, ada bentengnya.
Ada siasatnya. Bayangkan 3 ini. Ya, makanya si setan itu punya siasat tersendiri. Kalau kita, saudara, tidak ada Roh Kudus, apalagi misalnya kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, kita tidak biarkan dia bekerja melalui hidup kekudusan kita, tidak ada penyerahan kita tidak kudus. Alamat kita ini siasatnya, kita nggak bakal bisa mengenal dia. Kan dia punya banyak siasat. Ya, banyak siasat dia. Banyak siasat. Ini saudaraku hanya bisa diselesaikan, dikendalikan oleh Roh Kudus. Apalagi dengan karunia-karunia. Wah, ini saudara luar biasa. Makanya saya bersyukur dengan adanya karunia-karunia ya. Saya walaupun karunia sederhana, tapi saya pergunakan belajar saudaraku untuk pekerjaan Tuhan ini. Iya. Saya tidak mau saudaraku Tuhan itu nggak percaya dengan saya. Takut saya. Takut. Nah ini tadi yang pertama saudaraku. Ada siasat. Ada benteng-benteng. Wah itu harus kita robohkan itu. Bagaimana merobohkan siasat benteng maupun saudaraku kubu itu? Yaitu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Manusia kan nggak dibatasi Tuhan misalnya soal seberapa dia memiliki kemampuan atau pengetahuan secara dunia. Sampai punya gelar sederetan. Itu adalah akan membuat dia memiliki keangkuhan. Dan itu akan membentengi dia, mengkubui dia, membuat itu menjadi siasat buat dia. Dan itu kekuatannya. Untuk saudara di sana, kita ini nggak bisa merampas jiwa yang ada di dalam dia. Tapi kalau kita saudara punya Roh Kudus, ada karunia-karunia roh. Di sana kan saudaraku kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu. Waduh, luar biasa. Makanya saudara, sering dalam pelayanan, saya bilang tempo hari waktu di unit 5. Waktu mendoakan orang yang dirasuk roh jahat itu. Saya bilang begini. Bahwa makanya tidak begitu maksimal kuasa itu bekerja dalam sebuah pelayanan. Karena jemaat dan hamba Tuhan tidak bisa menjaga diri untuk hidup kudus. Sehingga walaupun penuh dengan Roh Kudus, kalau enggak hidup kudus, maka kuasa itu tidak akan bekerja. Saya tidak jarang saudara mendengar, memang dia tidak salah ya kita berdoa berbahasa roh. Oke, kita puji Tuhan semua itu. Tapi jangan salah, harus dibarengi dengan hidup kita kudus. Baru kita dipergunakan. Kalau enggak saudara, enggak bakal itu. Bagaimana kita bisa mau dipakai oleh Tuhan? Yang kita hadapi bukan kekuatan yang biasa ya. Bukan. Harus dengan kuat kuasa Roh Kudus mampu menghancurkan segala pekerjaan iblis itu saudara. Harus dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Baru bekerja. Ini saudara yang pertama. Kita lihat dulu kalau tadi mengenai itu. Kalau yang ini luar biasa lagi. Dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Bagaimana firman Tuhan bekerja di sini? Lihat sini. Ayat 5. Ayat 5. Sampai dengan 10:32. Iya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu
Firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, jemaat yang ada di Tesalonika, ayat ini berkata, situasi mereka awalnya datang Injil ke sana oleh Paulus. Mereka itu sedang dalam keadaan penindasan berat. Tetapi saudara, lihatlah hebatnya. Firman Tuhan yang disampaikan, yaitu Injil itu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bagaimana kata-kata firman itu, di dalamnya ada kekuatan Roh Kudus, dan dengan sebuah kepastian yang kokoh. Dan mereka, saudaraku, dalam penindasan yang berat itu, telah menerima firman itu, saudara. Lihat. Menerima firman Tuhan itu dengan sukacita dalam penindasan. Dan menerimanya juga dikatakan, menerimanya dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Jadi inilah pekerjaan Roh Kudus ya. Kalau menginjil misalnya, saudara. Kalau menginjil ada kuasa bekerja lewat firman itu. Yang kedua, Roh Kudus yang akan, yaitu dikatakan ini, Roh Kudus akan mengerjakan firman itu di dalam dirinya untuk orang itu percayai. Sehingga orang itu akan nanti dibuat beriman kepada Yesus. Sampai saudaraku, tidak hanya mereka menjadi bertobat. Lihat ayat ini. Sampai mereka menjadi teladan. Teladan. Karena tersiar kabar iman mereka. Sangat luar biasa, saudara. Ini namanya, saudaraku, mereka menjadi persembahan, yaitu bau yang harum dalam 2 Korintus pasal 2. Jadi mereka ini menjadi bau yang harum bagi mereka-mereka yang mendengar. Jadi ada keharuman Yesus, saudaraku, lewat kehidupan orang Tesalonika, di mana iman mereka itu, hidup mereka di dalam Tuhan itu begitu positif sekali dan berdampak kepada banyak orang. Ini yang, saudaraku, harus kita harus kita kejar. Makanya Alkitab kan berkata, kejarlah kekudusan itu. Ya. Terus, sehingga saudaraku, lihat ayat ini. Akhirnya, saudaraku, cara hidup mereka ini walaupun mengalami penindasan. Waduh. Ayat ini berkata, mereka telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena firman itu berkata di sini, bergema. Jadi saudaraku, firman Tuhan di dalam diri jemaat Tesalonika bergema. Lewat apa? Lewat cara hidup mereka, betul-betul hidup di dalam firman. Oleh Roh Kudus yang terus bekerja di dalam diri mereka. Mendorong mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka tidak mendukakan. Kalau saudaraku, seperti kita ini bagaimana, saudara? Ada banyak orang sering mendukakan Roh Kudus. Iya. Sering. Terkadang, saudaraku, begitu mudahnya kita ini ya. Begitu mudahnya. Sangat mudah sekali misalnya kita pandang sesuatu itu, ini enggak dosa nih. Udahlah, lanjutkan saja. Enggak ada masalah seperti ini. Sepertinya, saudaraku, hidup kita ini, bagaimana, saudaraku, bisa kita dimaksimalkan Tuhan. Padahal, saudaraku, ukurannya di kitanya sebetulnya. Ukurannya ada di kita. Ukurannya di kita. Itu dalam perjalanan iman ini, saudara. Ya. Enggak bisa, saudaraku. Makanya saya enggak gentar ya dalam pelayanan ini. Menghadapi, walaupun saudaraku, ya misalnya, di sana pelayanan begini. Atau misalnya kita diancam lah, nanti begini dan begitu. Enggak takut saya. Sepanjang saya hidup sesuai dengan firman-Nya, ya.
Sepanjang saya, saudaraku, belajar ada penyerahan. Hidup saudaraku belajar hidup dalam kekudusan. Saya percaya Tuhan sendiri yang nanti akan bekerja. Dia sendiri akan menyediakan apa yang harus kita kerjakan. Tapi bagaimana dia bisa menyediakan pekerjaan yang mau kita kerjakan kalau kita tidak mau hidup kudus? Penyerahan kita tidak ada. Apalagi sekarang kan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Diharapkan kita semua, mohon dulu kita ini, Selasa dan Sabtu itu, tolonglah kita puasa. Di rumah masing-masing. Dengan puasa itu saudara, kita sedang bayar harga, membeli katanya, belilah minyak itu. Kepada si penjual minyak, kata Matius pasal 25. Artinya di sana kita akan bertambah di dalam diri kita pengurapan. Tetapi ketika kita tidak ada penyerahan, ketika kita mau hidup dalam kedagingan, dalam dosa, mulailah lama-kelamaan menipis, kata kitab Yoel pasal pertama. Lalu minyak itu menjadi menipis, lama-lama menjadi habis, seperti yang terjadi pada diri Saul. Raja Saul, saudara. Pedangnya dan tombaknya tidak ada lagi minyak. Makanya jangan heran kalau dia kalah. Kadang-kadang kita punya senjata, tapi nggak ada pengurapan, saudara. Makanya perlengkapan senjata kita diperlengkapi dengan kuasa. Itulah urapan. Itu sebabnya, saudara, hari ini Alkitab berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sebetulnya kerajaan Allah sudah ada padamu. Datang. Makanya kuasa kerajaan, kan kita berdoakan Matius 6, maupun Lukas 11. Bapa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi perkara sorga terjadi di bumi, itulah pernyataan ada kerajaan Allah di bumi ini. Dari kuasa yang bekerja oleh Roh Kudus. Kata firman Tuhan ini. Sehingga kita tahu, saudaraku, di pelayanan kita ini ada kerajaan Allah oleh kuasa Roh Kudus yang mengerjakan mujizat itu. Kita nggak ragu, makanya kita nggak ragu. Kalau saya nggak ragu, saudara, misalnya kalau ibadah, saya sepanjang hidup saya betul-betul belajar setia sama Tuhan. Saya percaya ada kuasa bekerja dalam pelayanan ini. Dan itulah, saudaraku, kuasa itu akan membuat kita lebih kuat dari yang mau kita rampas jiwa itu. Nah, ayat ini ngomong kalau kita nggak lebih kuat, saudara, bagaimana kita merampas jiwa? Keluarga kita, sahabat kita, orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara yang lain. Di sana mungkin saja kita sudah beritakan firman, ini firman Tuhan, oke, kita. Tapi saudara, kalau tidak disertai dengan kuasa dalam perkataan itu hanya logos, saudara. Logos, hanya ilmu pengetahuan saja. Tapi kalau saudaraku dengan kuasa, maka ada rema. Apa itu rema? Ada Allah yang berbicara di perkataan itu. Itu rema, saudara. Yang kita sampaikan itu adalah yang dikehendaki Tuhan yang akan membuat berhasil. Walaupun sederhana omongan kita. Bukan karena pintarnya berargumen, atau kita punya daya tarik yang kuat. Sehingga orang bisa bertobat. Enggak bisa itu, saudara. Walaupun sederhana perkataan kita, tetapi disertai dengan urapan. Itu yang membuat, saudaraku, kita bisa menangkan jiwa. Apalagi keluarga kita. Itulah sebabnya, saudara, malam ini Roh Kudus yang sudah berdiam dalam diri kita. Jangan kita mendukakannya dengan cara apa? Kita setia menjadi pelaku firman. Dan yang kedua, tambahkan penyerahan kita. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa teruslah kita hidup kudus. Saya percaya, saudara. Lihatlah nanti minyakmu, saudaraku. Minyak kita ini akan semakin bertambah. Terus bertambah-tambah. Sampai penuh buli-buli kita, saudara. Dengan itulah nanti waktu kita melayani. Saya percaya, saudara.
Firman itu akan diurapi. Senjata kita pun dalam pelayanan akan diurapi. Semua dalam pengurapan. Tapi kalau nggak ada, nah bagaimana saudara? Maka malam ini saudaraku, sungguh-sungguhlah kita terus. Dan juga kita yang belum dibaptis Roh Kudus, teruslah mintakan ada rasa haus dan begitu rindu. Tuhan taruh dalam diri kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Serta juga kita minta karunia-karunia rohnya. Serta juga minyaknya semakin melimpah dalam diri kita saudara. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut. Berlutut. Kita angkat pujian. Yaitu Roh Kudus ada di sini. Yerusalem, dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Kudus ada di sini. Jamalah, jamalah, sementara yang di atas gunung yang tinggi, maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi. Kau lembut, kau manis,
dari Lala Huta Barat, mohon dukungan doa untuk kakinya sedang sakit agar Tuhan sembuhkan. Saudari Lala Huta Barat, tolong disiapkan minyak di depan. Kita akan berdoa. Baik, kita akan doakan dan juga kita semua tetap kita doakan supaya virus corona disingkirkan Tuhan dari kota ini, dari tempat kita, bahkan dari Indonesia ini. Kita angkat pujian, yaitu ada kuasa dalam darahnya, dan minta ampun dulu kepada Tuhan saudari Lala Huta Barat, supaya Tuhan menyatakan kemuliaan. Kita angkat pujian, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya. Kami datang merendahkan diri kami di kaki-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan, buatlah firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan, tuliskan tebal-tebal dalam loh hati kami. Buatlah kami semua menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Berkati semua umat-Mu yang sudah beribadah di sini, juga yang mengikuti secara online, yaitu berkati roti makan dan air minuman kami, dan jauhkan kami dari setiap penyakit apapun, sehingga kami percaya pada malam hari ini Bapa, semua umat-Mu Engkau telah jauhkan dari semua penyakit sesuai dengan janji firman-Mu dalam Keluaran 23:25. Seperti saudari kami di sini Lala, Bapa, dia sudah mengikuti ibadah secara online. Janji-Mu yang berkata dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 5, walaupun kami tidak bersama-sama secara fisik, tetapi dalam roh kami bersama-sama saat ini dalam ibadah. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kami Bapa berdoa, ampuni terlebih dahulu dosa setiap umat Tuhan yang mengalami sakit. Terutama saudari kami Lala yang mengalami sakit pada bagian kakinya. Ampuni dia Tuhan Yesus. Maafkan dia Tuhan. Ampuni pelanggarannya. Ampuni kesalahannya Tuhan. Ampuni Bapa semua dosanya. Maafkan dia Tuhan. Dan sekarang Bapa Surgawi, ulurkanlah tangan-Mu kepada si Lala, kepada bagian kakinya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang mengalirlah kesembuhan kepada kakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah si Lala. Oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit sembuh. Dan semua umat Tuhan, baik di gereja ini, siapapun kami yang mengalami ada sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah kami semua oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, sembuhlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami bungkus kami dengan darah-Mu. Dan juga semua yang ikut ibadah secara online. Bapak, kami berdoa supaya virus corona yang ada di kota Palembang ini, bahkan kami tidak menyadari di lingkungan kami, dimanapun, Tuhan Yesus, jauhkan semua umat-Mu dari virus corona. Sesuai dengan janji firman-Mu dalam Keluaran 12, maupun dalam kitab, yaitu Yeremia pasal 31, bahwa Engkau berjaga-jaga kepada kami untuk kesejahteraan kami, kebaikan kami, kesehatan kami, yaitu juga Bapa Surga keselamatan kami dan keberkatan kami. Engkau berjaga-jaga untuk kami.
Bahkan ketika kami beribadah, Engkau telah jauhkan kami dari segala macam bentuk penyakit apapun. Terima kasih Bapak. Jauhkan penyakit Bapak dari kota Palembang ini. Sumatera Selatan, bahkan Indonesia seluruh dunia Bapak. Jauhkan Bapak surga virus corona itu Bapak. Tolong ya Tuhan, nyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Demikianlah kami berdoa pada saat ini. Berkatilah umat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan. Buatlah mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian-kerugian, bahkan dari di PHK. Jangan ada yang dimutasi keluar daerah. Berkati semua dengan kelimpahan-Mu. Berikan pekerjaan, belum ada pekerjaan kepada kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi. Serta yang sudah lulus sekolah dan yang akan lulus sekolah. Di kota Palembang saja Tuhan, yang di Palembang ini. Di Sungai-Sungai, di Batu Raja, di Pondok, tempat setiap umat Tuhan. Supaya bisa beribadah. Biarlah pekerjaan itu adalah pekerjaan tidak bertentangan dengan firman, tidak berhalangan beribadah. Pekerjaan menetap, penghasilan sangat memadai. Berkati semua dengan kelimpahan umat-Mu ini Bapak. Ampuni setiap yaitu umat Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian berkati anak sekolah, TK, SD, SMP, SMA yang kuliah, buat semakin cerdas, pintar, bijaksana, takut akan Tuhan. Berkati semua umat Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudari kami juga Tuhan Bapak Yuni yang sekarang berada di Jakarta. Bapak berkati dia Tuhan, Bapak lindungi, jaga dan berkati dia Tuhan. Serta juga Bapak surga kami tidak lupa mendoakan juga Tuhan secara khusus yang dia masih diklat di sana selama 3 bulan ini. Lindungi, jaga, berkati dia. Juga saudara kami juga di sana teman yaitu si Jessica. Berkati tetap senantiasa di dalam pekerjaannya. Dan Engkau siapkan Bapak surga yaitu seperti yang kami bilang. Supaya siapkan cabangnya di tempat ini saja Tuhan di Palembang. Supaya dia bisa beribadah bersama kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikianlah Bapak surga kami berdoa. Agar Engkau juga memberikan keturunan yang belum ada keturunan. Berikan jodoh yang belum ada jodoh sesama anak Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus. Tolong nyatakan kemuliaan nama. Terima kasih Bapak. Demikianlah Tuhan Bapak surga, sebentar lagi kami akan pulang. Antarkanlah dengan selamat, lantar ke rumah kami masing-masing. Segala maksud, segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Lindungi kami dalam tidur malam, jauhkan kami dari bencana alam, kebakaran, pencurian, mimpi-mimpi buruk maupun segala macam perbuatan lainnya. Dan besok pagi bangunkan kami dengan tubuh makin kuat, makin sehat. Ingatkan kami dan tanpa berdosa, sehingga besok hari sampai maranatha hidup kami terpelihara. Tidak kurang apapun juga. Dan jauhkan kami dari virus corona juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang tidak datang malam hari ini. Ampuni mereka, maafkan mereka. Maafkan mereka Tuhan Yesus. Supaya dari mendatang buat kembali datang beribadah, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak kalau mereka malam sakit, sembuhlah mereka. Tolong Roh Kudus nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Demikian hamba-Mu tidak lupa memperkatakan firman-Mu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan melindungi engkau, di bawah sayap yang engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang siang, terhadap panah penyakit sampar yang gelap, terhadap penyakit menular yang waktu petang. Walau 1000 orang ada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu dan maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepada untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung engkau akan langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan meluluhkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dan kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Saya percaya firman Allah ketika hamba memperkatakan itu, terjadilah menyertai, menjaga, melindungi umat semua yang sudah beribadah maupun yang yaitu yang ibadah, yaitu surga umatmu yang di empat sidang ini dan yang ikut ibadah secara online ini. Terima kasih Bapak. Kami sudah percaya Tuhan sudah kabulkan doa kami. Terpuji namamu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Baik, kita angkat pujian.
setia-setialah. Setialah sampai mati seperti Tuhan Yesus. Setialah, apakah balasanmu atas kasih setianya? Setialah, setia. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai balasanmu atas kasih setianya. Setialah. Selamat berbakti, Tuhan Yesus.